PT RTU DPD Yogyakarta itu sekumpulan orang-orang biasa, bukan orang-orang kaya yang sebenarnya. Banyak orang kaya Mas, banyak orang kaya yang sudah sukses banyak, tapi ya satu, mereka nggak ada. Istilahnya di situ kita juga nggak kita ajarkan di situ kita untuk bersombong. Itu kita, ayolah kita di sini ngumpul jadi satu keluarga besar, saling support, saling bantu. Saling bantu. Ini terjawab. Ini saya mencoba untuk menafsirkan apa yang menjadi jawaban dari beliau. PT RTU Indonesia DPD Yogyakarta, nak wong sugih akeh, banyak. Sing sukses ya akeh. Ning mereka tidak ada daya dan upaya untuk sombong, atau untuk apa ngesok sugih itu nggak ada ya? Enggak. Kenapa? Ya satu Mas. Untuk apa sombong itu kan? Masya Allah. Nggak ada manfaatnya. Katanya sombong temannya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede ya? Di Kota Gede. Kota di Gede. Kampung Sokowaten. Nggih, maksudnya kabupaten Itu kota. Oh, kota. Iya, kota kota. Yogyakarta. Iya. Di sini kita bersama dengan Paman Ifut. Beliau sering kita panggil dengan bahasa Paman karena beliau adalah sosok yang sangat apa ya? Ya, satu keren, kedua dengan teman itu saling dia bisa ngumpul ke teman-teman untuk akur. Dia bisa mengumpulkan banyak orang untuk bisa bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu banyak kemanfaatan. Mungkin kalau di kalangan teman-teman Yogyakarta, terutama praktisi pendingin, nama Paman Ifut ini sudah tidak asing, terutama untuk komunitas Yogyakarta ya Paman. Betul. Tetapi kalau untuk di kalangan nasional, ya masih beberapa yang kenal dengan beliau atau paham dengan beliau. Karena beliau tidak hanya di daerah, tidak hanya di lokal-lokal saja, tetapi kiprah beliau juga di kancah nasional, itu ya sangat luar biasa, di PT RTU Indonesia. Boleh tahu nggak Paman, PT RTU Indonesia itu apa? Bagian dari teman-teman ngumpul-ngumpul atau organisasi apa tuh itu? Ya, untuk PT RTU di Jogja ya Mas, kita jadi pengurus DPD Jogja, kita niati di sini kita untuk silaturahmi, jadi untuk ajang kita seduluran di sini. Jadi apa? Kita ngumpul jadi satu, jadi bagian satu keluarga. Dan kita keluarga besar PT RTU, biar kita jadi organisasi yang berkah dan manfaat untuk semuanya. Jadi PT RTU itu adalah organisasi gitu? Organisasi praktisi pendingin. Iya, praktisi pendingin. Tukang AC, tukang peruskan ibu. Yang tergabung dalam organisasi sing jenenge PT RTU Indonesia. Kuli Panggolondo bahasanya. Yang bikin tertarik dari WMTV Kreator, jauh-jauh dari Jawa Tengah, kita berada di kota Purworejo, dan kita sowan, selaknya waktu untuk sowan bertemu dengan jenengan itu, dikarenakan kisah jenengan itu sangat menginspirasi atau sangat menarik, bahkan unik. Seorang sing nyun sewu nak ndelok wujude jenengan ini kan orang-orang pasti berduga tentang wah ini preman. Biasa Paman. Kalau di pelanggan pertama kadang kita datang masuk kaget. Ini ketekan preman gitu. Bukan ketekanan teknisi tapi preman. Ternyata teknisi sing jadi preman atau preman yang sudah menjadi teknisi. Iya, ya sebenarnya bukan preman sih, tapi cuma tampangnya aja yang ya preman, tapi sebenarnya enggak. Tapi nyun sewu Paman, kalau kita bicara tentang organisasi PT RTU Indonesia, DPD Yogyakarta, banyak organisasi yang sama, asosiasi atau perkumpulan lah teknisi pendingin di wadah, banyak wadah tuh. Ya, banyak wadah. Tetapi kalau kita melihat PT RTU Indonesia DPD Yogyakarta, itu kekeluargaannya, semangat kebersamaannya itu sangat luar biasa. Benar. Bagaimana caranya jenengan sebagai seorang ketua DPD, bener nggih ketua DPD nggih? Seorang ketua DPD bisa mempersatukan, mengumpulkan begitu banyak orang, teknisi-teknisi pendingin yang ada di Yogyakarta untuk bisa guyup rukun. Ya, kita niati satu tadi Pak Arif. Di situ kita niat seduluran. Kita kumpulkan konco-konco dengan profesi kita yang sama ya. Di teknisi AC ada yang kulkas, ada yang di mesin cuci. Di situ kita kumpul jadi satu, kita rengkuh mereka jadi satu keluarga besar. Jadi ada saudara,
teman kita di teknisi ada yang baru kesusahan ya kita karaoke, ada yang kena halangan, ayo kita galang donasi, kita bantu biar kita memang benar-benar jadi suatu keluarga. Mereka merasa bahwa mereka itu memang keluarga kita. Jadi dengan pendekatan seperti itu ya, jadi simpel ya, Simpel. tapi nggak banyak orang mampu loh. Iya, anggota keseripahan Pak, kita karaoke, kita datang, jadi mereka merasa satu, mereka punya keluarga, mereka diperhatikan dari kita, dan di situ kita jadi kuat, jadi organisasi yang kuat, mereka guyub rukune, alhamdulillah, jadi PT Retau yang sekarang. Saya memperhatikan beberapa organisasi Nyun Sewu ya semua baik. Tidak ada sekelas organisasi yang buruk, semua pasti baik. Tetapi saya melihat di PT RTW Indonesia DP di Yogyakarta sendiri itu unik. Ngapunten, kalau kita bicara organisasi, biasanya orang-orang big boss nih, orang-orang kaya, miliarder, sultan-sultan yang ada di dalam organisasi. Kalau saya Nyun Sewu, boleh dikoreksi, seandainya saya salah, mohon untuk dikoreksi ya Pak Man. Saya tidak melihat orang yang sok kaya di PT RTW Indonesia. Saya tidak pernah melihat orang yang sok kaya atau orang kaya yang Nyun Sewu sing nduduh-nduduhin aku ki wong kaya. Orang yang sukses. Kalau saya melihat di PT RTW Indonesia kok kabeh kok podo ngono. Ya kita yang terjadi sebenarnya itu apa ngono. Ya memang kita kumpulan bengkel-bengkel kecil, Pak. Kumpulan bengkel kecil, dan saya sendiri selaku ketuanya DPD, saya manggelondo sendiri loh. Dari pagi sampai sore balik, jadi memang itu jadi bagian dari profesi kita. Jadi kita senang di profesi itu. Jadi teman-teman, perkumpulan adalah perkumpulan yang kita harus bisa mengambil sisi positifnya dari perkumpulan. Perkumpulan itu harus bisa memberikan kemanfaatan untuk semua, tidak hanya individu atau personal. PT RTW Indonesia DPD Yogyakarta spesial. Kalau menurut saya spesial sekali. Saya kalau menjabarkan tentang kespesialan dari DPD Yogyakarta itu panjang kali lebar kali tinggi, ketemu luas itu ombo banget. Ketemu BTU berapa itu? Ketemu BTU-nya tuh sekitar 14.000 BTU. Iya. Alhamdulillah. Kebersamaan tidak bisa dilepaskan dari sosok pemimpin. Pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang merangkul, dan pemimpin yang bisa membawa teman-teman itu untuk bersama-sama menuju kemanfaatan. Apa yang Anda lakukan dalam pertemanan? Kita dari teman-teman, dia maunya apa, pengennya apa. Misalnya satu, mereka pengen pelatihan. Kita coba tembusi ke pihak prinsipal. Jadi misalnya dari Daikin, Panasonic, atau GRI. Mereka kita ajak, ayo, biar kamu jenengan bisa tambah istilah wawasan, tambah ilmu, dan itu jadi media untuk upgrade ilmu ya. Di situ kita ajak mereka, ayo training. Jadi terus untuk tadi kembali ke satu, kita di sini keluarga besar. Jadi kita utamakan yang seduluran itu Pak Ari. Seduluran yang tanpa alasan, tanpa batas, tanpa alasan. Jadi seduluran sing nothing tulus, seduluran pada umumnya, yang seduluran sing keraket banget. Iya, betul. Saya tidak melihat di PT RTW Indonesia, saya tidak melihat nih ya, di PT RTW Indonesia di Yogyakarta itu bendik atau saing-saingan antar teknisi, saing-saingan antar bengkel, dan saingan-saingan antar pribadi. Itu kok bisa? Ya kita. Padahal Nyun Sewu, saya potong dulu. Setiap dalam usaha itu kompetitor itu kan nggak bisa kita lepaskan, saling bersaing. Tetapi di PT RTW Indonesia DP di Yogyakarta, tukang AC, tukang Proskanibu, teknisi refrigerasi itu kok nggak ada yang bersaing. Kok malah kita saling support. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda perintahkan, dan apa yang Anda instruksikan kepada mereka, sampai mereka sangat-sangat Nyun Sewu luar biasa kebersamaan. Ya, Pak Ari. Jadi itu tadi, kembali satu tadi. Istilahnya kita itu bagian dari satu keluarga. Mereka saudara kita semua. Ayo, jangan istilahnya kita mau ada kerjaan, kadang malah saling ngajak mereka. Jadi memang kita jadi satu bagian dari keluarga ya, ini saling bantu, saling support. Jadi ada konco, memang butuh tenaga bantuan.
Misalnya pas pekerjaan mereka full job dikasih ke teman tanpa embel-embel, damatan dikasihkan aja. Misalnya kita ada satu kata dari Peter itu Jogja ya, intinya apa, indahnya berbagi itu indah. Ya berbagi pengalaman, berbagi job, berbagi ilmu. Jadi di PT RTU Indonesia DPD Yogyakarta itu teman-teman malah berbagi job ya, tidak menyimpan atau bersaing tentang job. Enggak. Ya iki ternyata ini nggak ada embel-embel Pak Ari, nggak ada embel-embel istilah pajak kata apa, nggak ada. Jadi di situ udah silakan, itu untuk media mereka, untuk ayo kita berbagi, kita saudara, kita sedulur gitu. Ini berarti ini yang harus dicolong ilmunya kepada teman-teman yang ada di Indonesia tentang kompetitor itu. Kita berorganisasi yang sama di PT RTW Indonesia, kita tidak berkompetitor, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi job. Iya. Jadi semua rata. Tidak ada orang PT RTU atau anggota PT RTU DPD Yogyakarta yang sampai dia nggak punya job, atau maaf yang dia tidak bisa makan, atau maaf yang dia tidak punya konsumen. Pasti punya semua, rata ada. Kita Mas, sebagai untuk anggota, kadang ya misalnya pas mungkin sepi, silakan pantau grup. Sering kok di grup itu ada temen, karena misalnya kelebihan job mereka ngasih di grup, silakan ambil, dan di situ silakan antara monggo jenengan yang ngasih job dan mereka yang mendapat job. Di situ mungkin kalau nilainya kecil, mungkin yang ngasih job mungkin nggak minta istilah fee atau persen atau apa. Itu mungkin niatnya mereka cuma satu, berbagi ke teman. Tetapi sebagai orang yang profesional ya nggak usah disebut, pasti ngerti kata-kata bungkus. Itulah PT RTU Indonesia di Yogyakarta. Nyun sewu, kalau tadi saya di awal sudah menyinggung, saya tidak melihat seorang bos atau wong sing ngebos, seorang yang kaya atau seorang yang sok kaya, seorang yang apa ya, nah aku nyebutnya mencicil apa sih bahasanya, sing orang kaya, sing ketoke jelai itu kok di PT RTU Indonesia saya nggak melihat. Apakah di PT RTU Indonesia DPD Yogyakarta itu nggak ada orang kayanya? Banyak Mas, banyak. Yang misalnya kalau kita kumpulan kopdar itu, yang datang mereka juga udah pakai mobil semua. Tapi di situ mereka intinya mereka welcome, mereka seneng sama sedulur PT RTU. Kita Mas setiap agenda tahunan kita sampai ada bakti sosial untuk berbagi ke anak yatim. Mereka dengan seperti yang tahun kemarin, jangka waktu seminggu Pak Ari, alhamdulillah kita bisa nyupport santunan anak yatim di 2 tempat kemarin, bulan Ramadan ini. Kegiatannya selalu itu rutin agenda. Selalu rutin dan positif. Iya, dan positif. Kita mereka konco-konco kita ajak di hal-hal yang positif. Mereka misalnya dia mau, dan satu jeneng namanya sedekah itu kan kembali ke kita juga kok. Akan kembali pada kita. Iya, kembali. Kameramen aman ini kamera. Tinggal 200 MB. Aman nggak ini, masih bisa buat live kan nggak ini? Nggak tahu, cuma 5 menitan. Oh, aman. Lanjut. 15 menit. Oke, siap. Ini kameramen kita Mas Fadil, itu kameramen handal. Mantap, Dil. Pokoknya dipantau terus itu ya kameranya ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Yogyakarta, teknisi-teknisi pemula atau yang profesional, itu mereka tidak pernah ragu untuk bergabung di PT RTU Indonesia DPD Yogyakarta. Dikarenakan seorang ketua DPD Yogyakarta dan seluruh anggotanya itu mereka sederhana. Pertanyaan saya terjawab, ternyata di PT RTU DPD Yogyakarta itu banyak orang-orang kayanya, tetapi mereka nggak sok kaya. Atau mereka sombong-sombong dengan kekayaannya. Nggak ada. Misalnya satu Mas, di grup DPD Jogja, satu Saru, jangan. Tadi kita langsung konco-konco kalau di grup nge-share hal-hal yang kayak gitu kita warning. Jangan Mas, kita biar organisasi positif, kita untuk sharing-sharing aja. Sharing ilmu, mau berbagi job, atau misalnya sekedar mah guyonan yang misalnya wajar lah, monggo, silakan. Konco-konco Jogja rata-rata guyon Pak, termasuk ada di Sleman itu ya. Sleman itu Pak Ahmad itu sosok kiai, dia pengasuh pondok, punya pondok pesantren. Di situ kita rangkul, kita untuk rujukan ke misalnya untuk tanya sesuatu hal. Jadi saya semacam jadi apa ya, kita melangkah biar nggak salah.
itu ketua DPP kota itu di wilayah Kricak. Yes, podo dhisik mungkin tahu nakal kaya aku juga. Gondrong, orangnya gondrong. Mantan orang nakal yang sekarang menjadi orang yang aman. Belum Pak Bajuri, bandol lah, podo Mas. Itu sosok istilah magnet dari bandol itu. Dari bandol, belum sosok Pak Tugiran. Pak Tugiran itu masuk di PTRT itu dari helper itu Pak. Akhirnya bisa jadi teknisi. Dan sekarang untuk di Kulon Progo insya Allah di rating tertinggi itu sahabat teknik itu di Kulon Progo. Belum Mas Adi yang di Gunung Kidul alhamdulillah dia lokasi di Semen itu Pak. Anda mau menyampaikan jika anggota PT RTW Indonesia DPD Yogyakarta sudah menyebar, sudah banyak, sudah hampir di seluruh wilayah Yogyakarta itu mereka ada. Ayolah kita di sini ngumpul jadi satu keluarga besar, saling support, saling bantu. Saling bantu. Ini terjawab. Ini saya mencoba untuk menafsirkan apa yang menjadi jawaban dari beliau. PT RTW Indonesia di Yogyakarta, nak wong sugih akeh. Banyak. Sing sukses ya akeh. Ning mereka tidak ada daya dan upaya untuk sombong. Atau untuk apa ngesok sugih itu enggak ada ya? Enggak. Kenapa? Ya satu Mas. Untuk apa sombong itu kan? Masya Allah. Nggak ada manfaatnya. Katanya sombong temannya Iblis katanya. Dari Pak Ustadz itu. Jadi ini terjawab teman-teman. Anggota PT RTW Indonesia DPD Yogyakarta, teknisi AC itu kan Proskanibu itu dari kalangan menengah yang paling bawah sampai mereka yang ada di kelas atas itu ada. Tetapi mereka yang ada di kelas atas itu mereka mengayomi teman-teman yang masih caranya merangkap. Tidak sombong-sombong, tidak sok-sokan sugih, bahkan tidak memonopoli gitu. Dan saya dalam organisasi itu kan kita tidak sulit untuk melepaskan dari monopoli, monopoli pekerjaan, monopoli proyek atau monopoli ya cuan lah. Apakah di PT RTU DPD Yogyakarta terjadi itu? Nggak ada Mas, nggak ada. Kita nggak ada dan nggak ingin ada monopoli di sini. Kita semua sama. Kita saling support lah. Konco-konco yang belum sukses baru merangkak, ayo kita bantu biar mereka jadi sukses. Dan situ bukan jadi pesaing kita kok. Akhirnya jadi kalau kita jadi seduluran sahabat itu saling bantu Pak. Sebentar, ini saya agak mendalam, mendetail ini tentang jawaban jenengan. Di PT RTU DPD Yogyakarta tidak ada saingan, nggak ada. Tidak ada kompetitor, nggak ada. Semua sama rata. Kok bisa? Ya, alhamdulillah bisa terjadi di Jogja. Bisa terjadi dan saya nggak ingin ada di sini ada monopoli. Nggak ada, ingin ada istilah ada persaingan yang apalagi persaingan yang tidak sehat. Kalau persaingan sehat bagus, saling untuk selalu upgrade ilmu biar semakin pinter, oke lah. Tapi jangan ada persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan, jangan. Dipastikan anggota PT DPD Yogyakarta, tukang ngasih, tukang Proskanibu semua makan, semua tidak ada yang nyensewu di bawah garis kemiskinan. Karena berbagi ilmu kemanfaatan juga berbagi job itu ada di dalam PT RTW. Ada. Dan selalu sering itu Mas. Sering kalau ada teman yang kelebihan job, biasanya sering dia nge-share di grup. Siapa mau bongkar pasang di sini? Langsung silakan diambil silakan. Konco-konco yang belum punya job silakan diambil. Biar jadi manfaat dan di situ nilai berbagi itu ya istilah jadi satu keberkahan di situ. Tidak ada kata yang lebih indah daripada istimewa dan luar biasa. Kita mencari kata lain dari indah dan istimewa, luar biasa. Sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menyamai kalimat atau tafsir dari kalimat tersebut. Dan itu untuk PT RTU DPD Yogyakarta. Untuk teman-teman yang masih tidak berorganisasi, maka ayo monggo jenengan bergabung di dalam PT RTW Indonesia, DPD Yogyakarta, dan insya Allah juga ini organisasi tidak sekelas lokal, tetapi ini sekelas nasional. Ya, hampir di semua daerah, provinsi itu sudah ada dan terbentuk DPD yang mereka siap untuk menerima dan siap untuk menaungi teman-teman teknisi refrigerasi tata udara.
banyak potensi di PTRTU Mas. Jadi mereka yang di PTRTU banyak potensi bagus dan itu kita manfaatkan. Ayo kita bangun PTRTU bareng-bareng. Kita nggak ada istilah senioritas, nggak ada. Ayo kita bareng, kita sama. Ini diskusi biasa, sederhana, tidak ada konsep yang ribet atau konsep yang apa jenenge kita cari-cari keunggulannya, karena semua emang unggul. PTRTU Indonesia sangat unggul, di PD Jakarta pun luar biasa, di sini unggul sekali dalam pemanfaatan. Dan alhamdulillah ini di season kedua kita live streaming hujan. Ini mudah-mudahan pertanda alam jika PTRTU Indonesia di PD Jakarta itu diberkahi sama Allah. Diberkahi sama alam. Jadi ini alhamdulillah di Jakarta sekarang hujan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan masih bisa terdengar jelas dengan teman-teman. Seandainya nggak terdengar jelas ya ngapunten, yang penting tolong ambil sisi manfaatnya dan tinggalkan sisi mudaratnya jika dirasa tidak bermanfaat. Ini langsung kita tutup atau kita lanjutkan, Maman? Kira-kira diskusi kita. Saya ada suara ikan mengganggu suara. Oke, siap. Dengar kayak. Diskusi singkat, semoga bermanfaat dan ngapunten karena cuaca yang barokah. Ini nanti suara kita tidak terdengar dengan jelas. Insya Allah kita akan lanjutkan di diskusi berikutnya. Kapan waktunya, biarkan Sang Pencipta yang akan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berjumpa di lain kesempatan. Amin, amin. Salam dari kami berdua, WMTV Kreator, juga Ketua DPD PTRTU Indonesia Yogyakarta, dan Nyun Sewu. Ini siaran langsung kita lewat channel WMTV Kreator. Sebenarnya channel ini channel sejarah, karena saya tadi mencoba untuk live streaming lewat DPD, lewat channel DPD Jawa Tengah, itu channel belum bisa buat live streaming. Jadi ngapunten, insya Allah nanti akan kita upload dan edit. Setelah itu kita masukkan, kita edit ulang dan kita masukkan ke dalam channel PTRTU DPD Jawa Tengah. Amin, amin. Semoga bermanfaat dan Nyun Sewu buat teman-teman semua. Kita tidak mengkelaskan atau tidak mengkotak-kotakkan lah tentang organisasi. Semua organisasi insya Allah baik dan semua organisasi semua bermanfaat dan pasti ada manfaatnya. Tetapi di sini saya mau menyampaikan jika kemanfaatan yang saya lihat dan saya rasakan sendiri, keistimewaannya ada di PTRTU Indonesia dan juga ada di DPD Yogyakarta. Semoga teman-teman yang ada di DPD lainnya bisa mengikuti jejak dari kemanfaatan PTRTU Indonesia DPD Yogyakarta, dan semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama dalam kemanfaatan di dalam wadah organisasi ini, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan barokah untuk kita semua. Amin. Salam sukses, salam semangat, dan tetap berorganisasi secara sehat dan pertahankan kekeluargaan, karena di dalam kekeluargaan kita bisa melihat dan menemukan saudara-saudara baru, dan kita menemukan rezeki baru, dan kita juga menemukan barokah-barokah baru di mana barokah tersebut mungkin tidak kita temukan di dalam organisasi lainnya. Salam dari Yogyakarta. Saya tutup saja karena hujan semakin lebat. Salam tukang ngasih apa ya? Salam peres kanibu ya. Salam peres kanibu. Salam peres kanibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.